ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره واصطفاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، يومكم هذا يوم كريم، خير اليوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan ada di antara kita yang tidak mau memuji dan memuja Allah, karena itu bagian dari kekufuran kepada-Nya. Lalu kemudian salawat rangkai salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, nanti Allah akan jadikan salawat untuk dia 10 kali. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita bacakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat umat kepada kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, Allah menghantarkan kita ke dunia ini dalam sebentar saja, sementara saja. Untuk apa kita Allah ciptakan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita sebagai satu di antaranya adalah sebagai ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amal kita menghadap Allah? Maka itu mesti kita pahami bahwa kekayaan bukanlah suatu kemuliaan dan kemiskinan bukanlah suatu kehinaan. Akan tetapi kekayaan itu adalah sebuah cobaan dan kemiskinan juga adalah ujian dari Allah. Tidak ada hubungannya antara kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada hubungannya antara kekayaan yang kita miliki dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan. Jadi kita perlu renungi bahwa kemuliaan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan yang akan kita peroleh nanti di akhirat hanya Allah tetapkan dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada di tempat lain. Sebagaimana Allah telah menetapkan kebahagiaan ikan hanya ada di dalam air saja. Kalau ikan coba-coba keluar dari air pasti binasa. Tetapi selama ikan dia ada di dalam air, walaupun airnya keruh, walaupun airnya ombaknya besar, dia pasti bahagia karena itu fitrahnya. Begitu pula juga dengan kita. Apapun kondisi keadaan yang Allah hantarkan dalam keadaan manusia, sepanjang kita bisa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan menjamin kehidupan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Itu poin pentingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak peduli apakah dia orang miskin, gembel, orang kaya, asalkan dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya selama hidupnya, Allah akan jamin kehidupannya. Maka jangan disangka bahwa orang kaya itu akan bahagia, belum tentu. Jangan juga dikira bahwa orang miskin itu akan sengsara, belum tentu juga. Satu kali seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan saat-saat terindah dalam hidupmu, wahai Ibrahim?
ketika aku dibakar hidup-hidup. Dan pernah ditanyakan juga kepada Bilal bin Rabah, kapan saat-saat terindah dalam hidupmu wahai Bilal? Dia ditanya saat dia sudah jadi gubernur di Damaskus. Udah jadi gubernur baru ditanya. Kalau kita kan nggak berani. Dia ditanya saat dia sudah jadi gubernur di Damaskus, kapan saat-saat terindah dalam hidupmu wahai Bilal? Lalu Bilal menjawab, ketika aku disiksa di padang pasir, di tengah terik matahari, batu segede onta ditaruhkan ke atas dadanya. Segede onta di terik matahari. Apa yang terucap dari mulut Bilal ya Allah? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Dia puji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia senandungkan kalimat Allah. Begitupun juga dengan Khabbab bin Mu'awwad, menantu Umar bin Khattab. Bagaimana penyiksaan yang dialaminya oleh para pembesar kafir ketika itu. Dibuka bajunya, disuruh tidur di atas bara api, melepuh kulitnya. Tapi karena iman yang tersemai di dada Khabbab membuat Khabbab tidak sama sekali merasakan penyiksaan. Allah berikan kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat-saat terpuruk dalam kehidupan Khabbab dan Bilal bin Rabah. Hadirin yang Allah muliakan. Saya yakin kita semua yang hadir di sini ingin bahagia. Karena itu hapus cita-cita kita. Yang tadinya kita kepingin bahagia, menyangka kalau aku punya rumah mewah, aku akan bahagia. Menyangka kalau saya punya mobil mewah, harganya miliaran, aku bahagia. Hapus cita-cita ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan hanya mutlak Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia. Dan kemuliaan itu ada dalam kesederhanaan. Kelezatan beragama itu dapat dirasakan dalam kesederhanaan. Makanya seringkali baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya hakikat dunia. Sehingga siapa saja yang mengenal dunia, dia tidak akan mencintai dunia. Dan Nabi hari-hari menceritakan tentang kibriyallah, kehebatan Allah, keagungan dan kemuliaan Allah kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga siapa saja yang mengenal Allah sebagai Rabbnya pasti akan jatuh cinta kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia pasti dia akan tidak mencintai dunia. Begitu hakikat dunia kata Baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini apa yang ada di hati kita? Mudah-mudahan Jumat kali ini Pak menjadi momentum Allah berikan hidayah kepada kita. Hadirin yang Allah muliakan, bersihkan hati dari seluruh makhluk kita. Dunia boleh ditahan, tapi tidak di dalam hati kita. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada siapapun, tidak ada apapun di dalam hati selain Allah saja. Hanya Allah yang ada di dalam hati. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mengingat makhluk di dalam hati adalah penyakit. Obatnya cuma satu, mengingat Allah. Dan kebesaran Allah tidak akan pernah masuk kepada hati seorang hamba yang di dalamnya penuh dengan hubbud dunia, cinta, terobsesi sekali kepada dunia. Ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selama di dalamnya ada usaha. Karena itu hadirin yang Allah muliakan, bersihkan hati dari makhluk, masukkan kebesaran Allah dan penuhi dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian, tingkatilah ibadah dan keimanan kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kami untuk meningkatkan dan memperbaharui keimanan kami ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kapan saja, di mana saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka bahwa Allah yang berkuasa, selain Allah berkuasa.
selain Allah diciptakan. Siang ini kita tidak ketemu, Jumat ini kita tidak bertemu, namun Allah jumpakan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Selain Allah adalah makhluk, dan makhluk sama sekali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sekalipun sedikit pun tanpa izin Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Maka jangan lagi takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Jangan lagi meminta kepada siapapun kecuali mintalah kepada Allah. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun, hanya kita patuh dan bersandar kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada siapapun, berharaplah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka sesungguhnya akan kita rasakan penyesalan di dalam hidup kita. Di dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti kecuali kematian saat di antaranya. Hadirin yang Allah muliakan, lihatlah satu-satu orang-orang yang kita sayang, ayah kita, ibu kita, sebagian besar anak kita, istri kita, bahkan tetangga kita, ulama kita, semua pergi meninggalkan dunia. Yang pasti adalah kematian, dan kita hanya sekedar menunggu giliran. Sekali-kali berziarahlah ke kuburan. Lihatlah di sana, nggak sama panjang kuburan, tidak sama panjang kuburan. Itu artinya bahwa kematian tidak dilihat dari usia. Hadirin yang Allah muliakan, sibukkan diri kita dalam agama. Kata Syekh Maulana Al-Hasan, gunakan hartamu untuk agama. Kalau tidak, hartamu akan habis, tapi tidak untuk agama. Gunakan usiamu untuk agama. Kalau tidak, usiamu akan habis, tapi tidak untuk agama. Hadirin yang Allah muliakan, mari menjadi orang yang baik. Jangan pernah untuk jadi orang yang baik, untuk selalu mengingatkan kepada yang baik. Kalau menulis, tulis yang baik-baik. Kalau mau bicara, bicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa diam. Kalau mau mendengar, dengar yang baik. Kalau tidak, tutup telinga. Lihat-lihatlah yang baik-baik. Kalau tidak, tutup mata, tidur. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berikan kita fasilitas dalam hidup ini. Bahkan tubuh kita sudah Allah ciptakan dengan sebaik mungkin. Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah berikan mata dan telinga. Itu semua adalah fasilitas hidup buat kita. Diberikan kita hati supaya kita bisa merasa. Mari belajar merasa. Diberikan Allah kita mata, kita lihat yang baik. Kalau tidak kita pergunakan yang tiga tadi, maka benar Allah dalam firman surah Al-A'raf, wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Nanti akan banyak penghuni neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Mereka diberi hati tapi tak mau merasa. Diberi mata, tidak bisa melihat yang baik-baik, tidak digunakan dengan yang baik-baik. Begitupun juga dengan telinga. Terakhir hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah kita meremehkan tiga hal. Kata Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan meremehkan tiga hal. Yang pertama, jangan pernah kita remehkan maksiat, karena sesungguhnya Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan kita. Yang kedua, jangan pernah meremehkan ketaatan amal saleh, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ketaatannya kepada kita. Dan yang terakhir, jangan pernah meremehkan orang lain, karena sesungguhnya Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Jangan sampai kita lukai hatinya, bahkan kita zalimi, ataupun lebih fatal kita bunuh. Ternyata dia kekasih Allah, dia diam dan dia berdoa kepada Allah binasa.
Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa lakum wa lisa'iril muslimin wa yaqulu muslimin wa yanajatan tadbir wa rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu wa ashkuruhu 'azza wa 'ala. Alladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli shay'in wa hudan rahmatan wa bushra lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anzala kitabahu hidayatan lil 'alamin wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fi sudurin nasi ajma'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-'azim yuhillu halalan ويحرم حراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد وبعيد والتخويف تنزيل من حكيم حميد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي ساروا على نهجه وتمسكوا بهديه وعز وساد وملأ وقاد ومن تبعهم ولزم سنته إلى يوم الدين وبعد. ويا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات برحمتك يا غافر السيئات. اللهم ألبسنا به الهدى وأسقنا به الهدى ونفعنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.